wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilani Febrianti dari D3 Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Cilacap, dari kelas Teknik Elektronika 3A. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai branding strategi, yaitu Technotrust Incinerator. Berikut fungsi insinerator. Satu, teknologi pengolahan limbah padat dengan cara membakar limbah pada temperatur tinggi pada suhu lebih dari 800 derajat Celcius dengan tujuan untuk mereduksi sampah mudah terbakar yang sudah tidak dapat didaur ulang lagi, membunuh bakteri, virus, dan kimia toksik. Yang kedua yaitu dapat mereduksi atau menurunkan sebagian besar volume sampah dan membersihkan atau menurunkan kandungan bakteri yang pencemar lingkungan. Spesifikasi alat. Yang pertama, insinerator memiliki bagian utama, silinder putar yang merupakan ruang pembakaran, dilengkapi dengan sistem injeksi kapur atau basa untuk menetralkan gas-gas yang bersifat asam. Yang kedua yaitu proses insinerator dilengkapi mesin pembakar dengan suhu tinggi. Terowongan siklon dipasang setelah ruang bakar 2 yang bagian dalamnya dilengkapi water spray untuk menahan debu halus. Yang ketiga yaitu sistem bertangga pada proses umpanan atau feeding. Dalam insinerator dapat memperlancar dan mempermudah kotak langsung dari limbah yang dibakar dengan api. Yang keempat yaitu komponen dan fasilitas pada insinerator, yaitu fasilitas pengumpan dan perlengkapannya berguna untuk pemilahan jenis sampah yang akan masuk ke ruang bakar. Dilengkapi dengan pendingin gas, pengendali gas buang, pembangkit daya, dan pengolahan air limbah. Karakteristik brand. Di sini brand yang saya buat yaitu ada silinder putarnya. Dan di sini tertera nama Technotrust. Dan ini adalah alatnya. Karakteristik brand. Brand dari alat pengolah limbah ini banyak sekali manfaatnya untuk lingkungan, masyarakat, dan industri. Logo dari alat ini berbentuk rotari. Lalu melingkar karena alat ini menggunakan teknologi tercanggih yang sudah termodifikasi menjadi alat pengolah limbah terbaik dengan bagian utama silinder putar pada proses pembakaran. Hal ini diharapkan menjadi peralatan yang wajib dimiliki oleh semua masyarakat, sehingga orang yang membuang sampah sembarangan nantinya akan berkurang, bahkan sudah tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Perusahaan juga menjamin bahwa alat yang diproduksi dapat digunakan sesuai fungsinya serta keamanan juga sangat diperhatikan. Selain beberapa kebijakan juga diberikan ke pengguna supaya pengguna merasa puas dengan teknologi terbaru dan terpercaya hanya Technotrust. Customer satisfaction. Yang pertama itu memberikan garansi insinerator selama 12 bulan sejak insinerator dioperasikan untuk kerusakan karena cacat material atau pengerjaan. Yang selanjutnya itu memberikan buku manual dan prosedur sistem operasi atau SOP untuk pengoperasian alat untuk memudahkan pengguna. Dan yang ketiga itu memberikan training kepada calon operator sampai dengan mampu untuk mengoperasikan alat yang benar. Yang keempat itu setelah melaksanakan uji fungsi, mengundang laboratorium terakreditasi untuk melakukan uji emisi. Yang kelima yaitu ketersediaan suku cadang selama minimal 5 tahun. Layanan purna jual setelah masa garansi alat telah berakhir. Yang keenam yaitu menyediakan layanan kontak service. Selanjutnya yaitu target konsumen yang kita harapkan yaitu semua masyarakat, terutama rumah tangga, industri, dan rumah sakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Canvas. Ada partnership merupakan mitra kerjasama pengoperasian organisasi. Kemitraan yang harus dibangun untuk menjalankan bisnis adalah Karang Taruna, pemerintahan setempat, pengrajin mendong, dan pihak luar yang merupakan pakar dalam sampah dan industri. Bisa juga dengan pihak rumah sakit. Activities. Sebagai permulaan, perusahaan harus melakukan pemasaran yang baik agar produk bisa dikenal oleh masyarakat, oleh pasar. Proses yang akan dilakukan adalah dengan menyebarkan brosur kepada pasar, rumah pelanggan yang sesuai dengan segmentasi pasar. Di sini saya mencontohkan di pasar seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, khususnya Kecamatan Manonjaya, baik yang bekerja sebagai pengrajin mendong atau bukan. Selain itu, penyebaran informasi menggunakan internet, media sosial bisa digunakan sebagai antisipasi awal untuk mencapai pasar yang lebih luas. Dan di sini ada value position. Akses pembelian Technotrust insinerator dan alatnya dibuat semudah mungkin agar tidak mempersulit pelanggan dalam melakukan pembelian. Selanjutnya yaitu customer relationship, yaitu pemberian pendidikan terkait pengelolaan sampah, melakukan jual atau beli limbah mendong dan limbah cair dengan tujuan menjalin hubungan simbiosis mutualisme dengan pelanggan agar pelanggan merasa diuntungkan. Penyediaan jasa maintenance dan perbaikan bagi pelanggan. Membership atau keanggotaan merupakan hal yang harus dimiliki oleh pelanggan jika pelanggan ingin menyewa mesin dan
alat. Dengan adanya sistem keanggotaan, maka perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dengan menjadikan masyarakat yang kurang mampu membeli mesin bisa menggunakan mesin dan alat melalui penyewaan. Kemudian itu customer segment, bahwa tiap rumah akan membeli satu alat pengolah limbah sehingga diperbolehkannya pembelian oleh tiga kelompok masyarakat dan pembayaran bisa dilakukan secara kontan, cicilan maupun barter. Selanjutnya yaitu key resources. Yang pertama yaitu customer service sebagai tenaga kerja untuk melayani kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan, meliputi penerimaan order atau pesanan barang, menjawab pertanyaan-pertanyaan atau memberikan informasi dan penanganan keluhan-keluhan yang berhubungan dengan produk dan alat. Yang kedua yaitu tenaga kerja, maintenance, membuat perencanaan, perawatan dan perbaikan mesin dan melakukan secara periodik. Yang ketiga yaitu tenaga kerja marketing sebagai tenaga kerja untuk memberikan secara detail produk yang dihasilkan. Yang keempat yaitu accounting, bertanggung jawab mengatur segala macam pemesanan dan pencatatan status pengiriman sebagai bukti untuk tracking delivery. Yang kelima yaitu pengolah limbah, mendong, cair sisa produk biogas juga sampah organik pengolah limbah. Selanjutnya yaitu channel, penyampaian value yang dimiliki oleh perusahaan kepada pasar bisa menggunakan sebagai macam cara, tergantung dari kondisi pasar. Channel yang dimaksud ini, yang pertama itu brosur, memiliki keunggulan di mana channel ini bisa dengan mudah diakses oleh pelanggan. Tetapi brosur adalah tidak cocok untuk bisnis berskala besar karena membutuhkan biaya yang banyak. Yang kedua yaitu Karang Taruna, memiliki kelebihan yaitu kedekatannya dengan masyarakat sehingga Karang Taruna bisa digunakan merangkul masyarakat dalam membentuk pola pikir untuk memanfaatkan limbah atau sampah. Selanjutnya, website dan media sosial bisa menawarkan jangkauan channel dan iklan yang lebih luas. Media sosial yang akan digunakan sebagai channel untuk bisnis, dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk pengelola media sosial sangatlah rendah dibandingkan dengan menggunakan brosur. Cost structure atau biaya-biaya utama yang timbul dari model bisnis ini adalah biaya pencetakan brosur dan biaya media partner. Selanjutnya yaitu review stream atau aliran pendapatan utama bisnis ini berasal dari penjualan dan penyewaan alat pengolahan limbah beserta alat integrasinya. Ya, ini adalah bisnis model kanvas untuk produk Teknotrust dari saya. Selanjutnya yaitu penentuan harga pokok penjualan produk insinerator Teknotrust, yaitu ada direct material meliputi motor listrik, plat baja, blok panel kendali dan komponen. Total indirect material yaitu 6 juta rupiah. Selanjutnya itu indirect material ada paku, blower, nozzle spray, dan engsel. Totalnya adalah 6.500.000. Biaya tenaga kerja yaitu level 1 pembuatan kerangka, level 2 pembuatan produk, level 3 yaitu pengecekan produk. Semua totalnya yaitu Rp180.000. Biaya overhead pabrik yaitu ada biaya penolong, ada listrik, penyusutan mesin dan air. Taksiran overhead itu ada 200. Untuk listrik dan penyusutan mesin ada 50, air 150. Dan taksiran biaya bahan yang dipakai yaitu listrik ada 100.000, penyusutan mesin ada 30.000, air 120.000. Ini dalam satuan watt, unit, dan detik. Ini tarifnya. Presentasi yang digunakan yaitu 2%. Dan penyusutan mesin itu 1,67 dan air 1,25. Di sini total BOP biaya penolong yaitu 4.917. Indirect labor yaitu quality control. Taksiran overhead yaitu 300.000. Taksiran biaya tenaga kerja tidak langsung itu 250.000. Satuannya unit, volumenya 1, jumlahnya 250.000 ini. Dan tarif 1.200. Presentasinya yang digunakan itu 1,2%. Selanjutnya yaitu total BOP indirect labor. Biaya pemeliharaan ada pembersih alat, penggantian komponen, dan perbaikan alat. Taksiran overhead yaitu ada pembersihan alat itu 100, penggantian komponen itu 50.000, perbaikan alat itu 80.000. Taksiran biaya bahan yang dipakai. Pembersih alat itu 50.000, penggantian komponen itu 40.000, perbaikan alat itu 75.000. Satuannya itu unit, volumenya 1, jumlahnya itu sama seperti taksiran biaya bahan yang dipakai. Rp50.000, Rp40.000, dan Rp75.000. Tarifnya Rp2.000 untuk pembersih alat dan penggantian komponen Rp1.250, perbaikan alat Rp1.066. Totalnya yaitu Rp4.316. Presentasi yang digunakan 2%, 1%, dan 1%. Biaya total di sini yang dimaksud yaitu biaya keseluruhan dari direct material, indirect material, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan indirect labor, dan biaya pemeliharaan. Totalnya yaitu Rp12.680.010. Di sini ada biaya L dan D 2%, yaitu
sekian, dan biaya laba per produk 20% sekian. Harga pokok penjual adalah biaya total plus R dan D plus laba sebesar Rp2.789.602. Cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.